Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Sudah siap untuk belajar? Siapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar di tema 8, subtema 3. Kita akan belajar pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Kegiatan usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap? Coba kalian perhatikan dan amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sih sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Dan apakah di antara mereka saling bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Supaya kalian lebih memahami bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain, kita baca dulu teks berikut ini. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, yaitu distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kedua,
menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Coba kalian amati penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Selanjutnya kita akan membaca teks tentang uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Bacaan tersebut ada pada halaman 132. Silakan kalian buka bukunya. Uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun. Festival yang digelar dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi atau Harjaba ke-245 ini menyuguhkan keragaman tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. Rakyat Banyuwangi berpesta. Penampilan seluruh peserta mampu mengundang decak kagum. Berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Tidak hanya para penari dan aksi teatrikal yang tampil dengan memikat, pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah juga mampu mencuri perhatian. Ratusan pendukung acara pun tampil dalam balutan kostum yang atraktif. Ditambah iringan musik tradisional sepanjang acara membuat suasana malam Banyuwangi begitu meriah. Menurut pelaksana tugas, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata M.Y. Bramuda, Festival Kuwung 2016 mengangkat tema Kembang Setaman Bumi Blambangan. Tema ini sebagai perlambang keharmonisan hidup masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya. Di Banyuwangi sendiri, beragam etnis seperti suku Jawa, suku Osing, suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan, katanya. Festival Kuwung pun membingkai keragaman budaya, beragam etnis dan suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik. Pembukaan Kuwung menyuguhkan tradisi Saulak, suku Mandar. Tradisi Saulak merupakan tradisi pernikahan khas warga Mandar yang merupakan warga pesisir pantai. Berikutnya, pawai menampilkan etnis Jawa Mataraman membawakan fragmen berjudul Cungkup Tapanrejo yang mengisahkan babat alias warga Jawa dalam memulai kehidupan baru. Selain itu, juga ada penampilan suku Using yang menampilkan sarine kembang bakung. Cerita ini mengisahkan kegigihan dan semangat masyarakat desa dalam melestarikan budaya adat Using. Sementara itu, pawai etnis Madura tampil dengan pakaian khas daerahnya. Para penampil membawakan tari topeng dan fragmen yang mengisahkan mata pencaharian mereka sebagai petani kakao. Etnis Bali menampilkan tradisi melasti Bali Banyuwangen. Juga tidak ketinggalan atraksi ogoh-ogoh yang menjadi ciri khas perayaan Nyepi umat Hindu. Etnis Tionghoa juga memeriahkan acara dengan menampilkan fragmen bertema Liong Harmoni Tionghoa. Mereka menampilkan berbagai tarian dengan kostum khasnya. Suasana semakin meriah dengan penampilan barongsai. Sebelumnya, Festival Kuwung juga dimeriahkan oleh penampilan defile perwakilan dari berbagai daerah, seperti Kota Bogor, Kediri, Sleman, Probolinggo, hingga Sumbawa Barat yang menampilkan tari kipas. Setelah kalian membaca teks bacaan tentang uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016,
Silakan kalian identifikasikan keragaman seni dan budaya yang terdapat dalam bacaan tersebut. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Tabel tersebut ada pada halaman 135. Demikian penjelasan materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.